Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas mengenai Law of Attraction, di mana ini menjadi fenomena di kalangan anak muda. Ada pro dan kontra di antara keduanya. Yang pro menyatakan bahwa benar apa yang saya pikirkan, apa yang saya rencanakan, apa yang saya harapkan itu benar-benar terjadi. Ada juga yang kontra dengan hal tersebut. Dia berpikir bahwa itu adalah bullshit, itu adalah omongan yang di luar nalar manusia. Tetapi pada hakikatnya, law itu benar adanya jika frekuensi yang kita tebarkan itu pas atau sesuai. Dan law juga akan tidak benar jika frekuensi yang kita tebarkan adalah negatif. Misalnya seperti ini, teman-teman. Dari range 1, 2, 3, 4, 5 ini, yang pertama ini adalah posisi negatif, ini semi negatif, ini tengah-tengah, ini semi positif, dan ini positif. Kalau kita ingin mencapai suatu hal yang sifatnya positif, maka kita harus mengeluarkan energi yang positif. Dari dalam kita energinya positif, dari lingkungan kita energinya positif, dari pikiran kita energinya juga positif. Percuma kalau kita menginginkan hal yang bersifat positif, tapi lingkungan kita negatif, apa yang kita dengar negatif, pikiran kita juga negatif. Bullshit semua itu. Semua itu tidak akan bisa kita dapatkan. Setelah semuanya itu kita sinkronkan, maka energi yang ada di alam ini akan menyinkronkan dengan diri kita. Ada contoh yang di luar sana itu banyak. Misalnya kita katakan frekuensi. Ada sinyal HP. Sinyal HP itu akan mengaitkan 4G itu jika sinyal yang di luar yang didapatkan adalah 4G. Dan dia 3G akan mendapatkan sinyal 3G juga. Jika frekuensinya tidak sama, maka dia akan tidak sinkron. Begitulah energi yang ada di dalam diri kita. Lalu bagaimana cara kita itu menyinkronkan antara energi dalam diri dan energi di luar diri kita? Inti dari hal tersebut adalah bagaimana kita menyesuaikan diri. Kita bisa menyesuaikan diri dengan laku spiritual, misalnya laku puasa, misalnya berkumpul dengan orang-orang yang memiliki energi positif, membiasakan diri kita untuk berpikir positif, berpikir jernih, atau membersihkan energi negatif dari dalam diri. Caranya apa? Itu ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Salah satunya misalnya pengaktifkan cakra di dalam diri kita atau roh di dalam diri kita, atau mungkin juga bisa berlaku spiritual, seperti misalnya kita meningkatkan ibadah, meningkatkan meditasi, misalnya meningkatkan misalnya perbuatan baik kepada orang lain. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan potensi energi yang ada di dalam diri kita. Kalau kita masih berkata bullshit setelah kita mendengarkan apa yang saya ucapkan tadi, maka teman-teman bisa coba, dan teman-teman saya tantang untuk berani coba. Coba laksanakan apa yang teman-teman pikirkan selama 40 hari atau minimal 21 hari. Karena angka 21 hari ini akan mengubah habit seseorang. Misalnya teman-teman ingin memiliki uang, teman-teman pikirkan bahwa teman-teman itu kaya raya, teman-teman memiliki uang secara terus-menerus selama 40 hari. Misalnya teman-teman ketika lagi sholat, teman-teman berzikir, lalu teman-teman berbicara kepada Allah bahwa saya kaya raya, saya adalah orang yang memiliki derajat tinggi, memiliki kedudukan, saya memiliki uang banyak, saya miliarder. Setiap habis sholat, habis zikir, teman-teman selalu berkata seperti itu. Terus selama 40 hari. Dan teman-teman coba di fase yang lain, teman-teman misalnya
menganggap diri teman-teman itu tidak percaya loa, teman-teman ucapkan kata negatif sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalnya miskin, misalnya belangsak, misalnya gelandangan dan lain sebagainya. Selama 21 hari atau 40 hari sehabis sholat, sehabis zikir. Rasakan perbedaannya dari sebelum sampai setelah. Apa yang teman-teman pikirkan, apa yang teman-teman rasakan, apakah itu nyata berada di kehidupan teman-teman semua. Saya tantang teman-teman semua. Setelah 40 hari, coba testimonikan secara jujur yang ada di dalam diri teman-teman semua. Apa yang terjadi? Pasti yang berpikir negatif tadi itu pikirannya kemrungsung, nanti kepalanya itu rasanya mumet dan lain sebagainya. Tapi yang berpikir kaya tadi itu keajaiban-keajaiban yang diantarkan oleh Tuhan seperti itu mendekat tanpa pernah dia berpikir dari mana keajaiban itu datang. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan menyepelekan apa yang disebut loa. Karena di dalam diri teman-teman sendiri itu memiliki medan energi. Medan energi itu pusatnya ada di cakra ekor atau di tulang sulbi. Ini adalah pusat energi. Jika orang-orang sudah bisa mengaktifkan cakra ekor ini atau tulang sulbi ini untuk menjadi mengaktifkan ke arah medan cakra, maka kekuatan yang ada di dalam diri manusia itu akan muncul. Energi-energi negatif itu akan terdegradasi dengan sendirinya. Setelah itu, apa yang mereka harapkan itu akan berangsur-angsur itu membaik dan menjadi energi yang sifatnya positif. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman itu tidak mengaktifkan itu seolah-olah itu kesialan itu datang. Seolah-olah kesialan itu ada pada diri teman-teman semua. Bagaimana cara mengaktifkan hal ini? Itu ada teknik dan tata caranya. Dan ini harus ada bimbingan guru. Saya berkali-kali bilang bahwa ini ada bimbingan guru. Karena tanpa bimbingan seorang guru, kesalahan yang terjadi atas medan energi tersebut jika tidak segera ditangani itu bisa berakibat fatal. Bisa mengakibatkan frustasi, gila dan lain sebagainya. Itu karena hal-hal yang bersifat seperti itu. Makanya orang yang berharap mendapatkan ilmu spiritual dengan baik, jika melakukan suatu tindakan spiritual tanpa ada pembimbingan, itu bisa sangat beresiko atau berbahaya. Bisa pada diri mereka sendiri ataupun bisa pada diri lingkungan mereka. Seperti itu teman-teman. Semoga ini menjadi suatu bekal yang berharga bagi teman-teman semua untuk lebih bijak dalam mengambil suatu tindakan yang hukumnya itu bersifat loa. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.